Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ginan Ratu Hikmah dengan kode NIM 12320601037 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Diagnosis dan Pengobatan COVID-19 dengan Bantuan Kecerdasan Buatan atau AI. Nah, dengan latar belakangnya itu, sebenarnya sudah kita ketahui, COVID-19 ini kan adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus gitu ya. Penderita COVID itu dapat mengalami demam, batuk kering, hingga kesulitan untuk bernafas. Nah, dengan AI itu dapat membantu mempercepat proses diagnosis bahkan pengobatannya, sehingga pencegahan itu dapat lebih dini dan lebih efektif. Selanjutnya dengan metodenya. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode deep learning seperti Generative Artificial Networks atau GAN, Extreme Learning Machine atau LLM, dan Long or Short Term Memory atau LSTM. Dengan rumusan masalahnya yaitu, pertama tadi ada GAN tadi, LLM, LSTM, terus ada peran Big Data, bagaimana cara memanfaatkan AI dengan efektif, terus ada berkolaborasi melawan COVID, ada AI untuk masa depan, AI dalam sistem kesehatan, dan inovasi-inovasinya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Generative Artificial Networks atau GAN ya. Jadi GAN itu dapat membantu atau mempercepat diagnosis. Jadi GAN dapat memproses data tes COVID-19 dengan cepat, membantu mengidentifikasi kasus positif itu secara akurat. Terus yang kedua ada mendukung riset. Nah, dengan GAN, peneliti dapat membuat model sintesis virus yang berguna untuk pengembangan obat baru dan juga sebagai deteksi dini ya. Jadi memungkinkan deteksi dini infeksi COVID dan meminimalkan penyebaran seperti itu. Metode yang kedua itu adalah ELM atau Extreme Learning Machine yang bisa digunakan untuk pengobatan COVID yang disesuaikan dengan karakteristik individu pasien, bisa mengidentifikasi antibodi dan bisa untuk melacak variasi genetiknya, gitu, yang untuk memahami perkembangan si penyakit itu sendiri. Terus metode yang ketiga itu adalah LSTM atau Long or Short Term Memory yang bisa digunakan untuk memantau pasien, jadi memonitor gejala dan perkembangan pasien COVID secara real time, terus untuk menganalisis data dan untuk memprediksi penyebaran yang terjadi. Selanjutnya kita membahas tentang peran Big Data. Jadi apa sih itu Big Data gitu ya? Jadi Big Data ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan-kumpulan data yang sangat besar dan kompleks sehingga terlalu banyak untuk dianalisis menggunakan teknik tradisional. Karena itu kita menggunakan metode-metode yang tadi seperti itu. Nah, apa sih peran Big Data itu? Pertama, kita bisa menganalisis dengan cepat. Jadi AI dapat menganalisis data sektor kesehatan dengan kecepatan tinggi untuk mendukung keputusan yang tepat waktu. Terus yang kedua adalah Big Data memungkinkan pembuatan model prediktif yang akurat untuk memperkirakan penyebaran COVID-19. Yang ketiga adalah untuk memungkinkan pendekatan yang terkoordinasi dalam menjalankan sistem kesehatan. Jadi Big Data ini sangat-sangat penting ya, karena berhubungan dengan nyawa. Terus yang ketiga, kita memanfaatkan AI dengan efektif ya. Nah, pemanfaatan AI yang efektif ini dalam sistem kesehatan akan mempercepat respons dan penanganan COVID-19. Dengan bantuan AI, telemedicine dapat memberikan diagnosis jarak jauh secara akurat dan efisien. Dan AI ini juga dapat membantu untuk mengembangkan penelitian vaksin COVID untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, seperti itu. Selanjutnya berkolaborasi melawan COVID. Nah, gimana sih cara kita melawan COVID terus berkolaborasi gitu ya, collab dengan AI? Nah, caranya itu yang pertama dengan penelitian bersama. Jadi kolaborasi antara ahli AI dan peneliti medis akan mempercepat penemuan solusi efektif dalam mengatasi pandemi. Terus yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran. AI dapat digunakan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahannya. Dan ketiga adalah pengumpulan dan analisis data. Jadi kerjasama antara peneliti dan AI ini dalam mengumpulkan dan menganalisis data itu dapat mempercepat. Jadi, apa sih kesimpulannya gitu ya? Jadi, artificial intelligence ya, mesin kita zaman sekarang tuh ada AI canggih-canggih gitu ya, dapat mempercepat metode untuk mengatasi COVID, namun eksperimen nyata tetap harus dilakukan manusia karena pemahaman penuh tentang permasalahan dan metode diagnosis berbasis AI untuk COVID-19 itu masih terbatas. Jadi, ya AI memang membantu kita gitu, tapi jangan sepenuhnya kita menyerahkannya kepada AI gitu. Jadi otaknya tetap ada manusia dan AI itu hanya sebagai alat pembantu saja, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.